bahwa buat yang follow Instagram aku mungkin tahu kalau belakangan di bulan Juni ini aku lumayan sering pakai Karasan sunscreen, dan pas aku bikin polling di Instagram apakah sudah bikin full review atau enggak di YouTube, banyak yang jawab iya bikin. So buat yang belum tahu Karasan ini tuh brand mana, mungkin kalian bakal ngira ini tuh brand Korea soalnya ada huruf Korea di sini, tapi enggak, ini tuh brand lokal, cuma dibuat dengan bekerja sama di beauty lab Korea. Jadi ini tuh brand lokal dengan kualitas yang gak kalah bagus dengan kualitas luar negeri punya. Aku suka sama tagline-nya sih, Karasan the Tropical Skin Expert. Jadi concern utama mereka itu emang untuk orang yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia, karena level UV-nya itu lumayan tinggi. Jadi di negara tropis kayak Indonesia gini tuh kita butuh proteksi yang lebih kuat terhadap sinar UVA dan UVB. Jadi ya pakai sunscreen mesti lebih ekstra. Kalau bisa kalian penasaran dengan level UV di daerah kalian, aku bakal cantumin, nanti kalian bisa cek di sini, aku bakal cantumin di kotak deskripsi. Jadi ya, untuk di negara tropis kayak Indonesia, levelnya ini sih lumayan tinggi ya. Soalnya UV level di Indonesia itu kalau nggak salah 8. Jadi emang butuh angka yang lumayan tinggi dari segi SPF dan juga PA. Jadi Karasan ini tuh SPF-nya 45 dengan PA++++. Buat yang belum tahu apa bedanya SPF dan PA, jadi SPF itu untuk menangkal sinar UVB, sedangkan PA itu untuk sinar UVA. Jadi sinar UVB itu yang bikin kulit kita kebakar, sunburn, dan juga kanker kulit. Nah, SPF 45 ini tuh bisa menangkal 98% sinar UVB, dan juga bisa bertahan kayak melindungi kulit sekitar 8 jaman. Kayak di sini, cuman tetap aja idealnya sih mesti reapply sebanyak ya 3 jam sekali. Soalnya kan seiring waktu sunscreen juga bisa hilang karena keringat semacamnya. Jadi sih sebaiknya reapply, terutama kalau lagi di outdoor. Cuman kalau lagi di rumah aja kayak gini sih, aku mager juga sih, jadi kayak jarang reapply. Jadi buat yang nggak tahu diri dan mageran juga kayak aku sih, sebaiknya langsung aja cari SPF yang tinggi biar nggak capek-capek reapply. Dan kalau PA ini tuh untuk membantu menangkal sinar UVA. UVA ini menyebabkan penuaan dini, lalu kayak menyebabkan hiperpigmentasi seperti noda hitam dan bikin bekas jerawat makin parah. So, kalau misalnya kalian ada bekas jerawat yang kayak hitam gitu dan kayak nggak hilang-hilang, kamu udah pakai serum seabrek, mungkin kalian mesti memperhatikan PA di sunscreen kalian, karena serius sunscreen itu mempengaruhi banget. Setahu aku sih PA tertinggi itu adalah PA yang 4 kali plusnya kayak Karasan ini, jadi udah cukup banget menurut aku dibandingkan yang PA-nya cuman plus atau plus. Kalau kalian tanya apa tipe sunscreen ini, sunscreen itu chemical sunscreen, mereka pakai chemical filters karena aku nggak baca ada zinc atau titanium dioxide di dalamnya. Terus ini pasti kalian suka untuk yang kulit sensitif, soalnya itu free perfume, free alkohol, dan udah teruji klinis cocok untuk kulit sensitif plus acne prone, soalnya itu non-comedogenic. Dan plusnya lagi, Karasan juga ada kandungan skincare-nya. Ada 3, yaitu niacinamide, ekstrak beras, dan juga city stem. Kalian pasti udah tahu dengan niacinamide dan ekstrak beras. Kedua kandungan ini tuh bagus untuk mencerahkan kulit dan bikin kulit nggak kusam. Jadi kan ada kan sunscreen yang bikin wajah kusam setelah lama-lama pakai, nggak tahu kenapa. Nah, Karasan ini nggak bikin kusam sama sekali di aku. Tapi yang paling menarik menurut aku adalah city stem. Ini pertama kalinya juga aku dengar city stem, dan pas aku search ternyata menarik karena city stem itu melindungi kulit dari polusi dan kayak mengurangi tampilan komedo hitam gitu loh, dan juga bikin wajah lebih fresh dan kayak lebih bersih gitu. Jadi intinya dari segi kandungan, Karasan ini oke karena SPF dan PA-nya itu tinggi, cocok untuk negara tropis kayak Indonesia. Lalu free alkohol, free perfume, kandungan skincare juga oke, dan ya non-comedogenic dan aman juga untuk kulit berjerawat. Teksturnya sendiri itu lumayan unik karena kayak awan, ringan banget, kalian bisa lihat. Pas dioleskan ke wajah tuh gak ada white cast karena chemical filtersnya, namun bikin kulit jadi sedikit lebih cerah, jadi kayak nggak kusam gitu. Dari segi blendabilitas juga nggak ada masalah karena itu gampang banget di blend dan cepat meresap ke wajah, nggak ngegumpal, nggak cracking di daerah yang kering, dan juga nggak bikin peeling di aku. Setelah di blend dengan sempurna di wajah, feelsnya itu bukan matte tapi lebih ke satin.
bukan dewy berlebihan yang lengket, tapi juga bukan matte banget gitu loh. Karasan ini juga moisturizing, cocok untuk yang kulitnya kering. Aku pribadi kombinasi berminyak. Yang paling penting bagi aku adalah jangan sampai ada greasy feeling atau lengket yang gak nyaman gitu. Dan karasan ini enggak sih, nyaman-nyaman aja. Jadi aku bakal tes sunscreen ini selama 3 jam, karena kan idealnya itu reapply tiap 3 jam sekali biar kulit tetap terlindungi secara maksimal. Dan setelah 3 jam kalian bisa lihat kulit aku tuh nggak kelihatan kusam atau dekil, masih kelihatan fresh. Tapi untuk oil control sih menurut aku biasa aja. Wajar, karena karasan ini tuh emang nggak ada claim oil control. Cuman paling enggak, karasan ini tuh nggak bikin wajah makin berminyak. Kekurangan karasan ini adalah menurut aku rada berat untuk daerah sekitar mata. Saran aku sih apply rada tipis aja untuk daerah sekitar mata, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak berasa kayak rada berat gitu loh. Jadi ya itu dia review sunscreen karasan, dan ini dia alasan kenapa ini adalah salah satu sunscreen lokal favorit aku. Yang pertama adalah ini tuh non-comedogenic. Aku acne prone dan aku gampang banget komedoan, nggak tahu kenapa, mungkin gue punya dosa di masa lalu, tapi ya intinya aku tuh mencari sunscreen yang ada embel-embel non-comedogenic. Jadi ini lolos, jadi biar gak makin parah jerawat dan komedo gua. Kedua, teksturnya ini ringan, gak berasa greasy, lengket yang mengganggu gitu loh. Jadi masih enak. Paling ya kayak tadi, apply tipis aja untuk daerah sekitar mata. Ketiga, free perfume dan alkohol. Soalnya nggak banyak sunscreen di bawah 100.000 yang free alkohol dan free perfume. Ini harganya itu kayak 69.000 kalau nggak salah untuk isi 30 ml. Jadi masih terjangkau menurut aku. Plus ada kemasan sachet juga buat yang pengen coba-coba dulu. Ini tuh harganya kayak masih di bawah 20.000 sih. Aku pernah ada 14 ribuan. Jadi ya intinya kayak terjangkau banget harganya, cocok untuk yang masih pelajar sekalipun. Overall, karasan itu worth to try banget untuk yang masih struggle dalam mencari sunscreen yang cocok. Karena menurut aku proteksi itu penting. Percuma kok kalian pakai toner atau serum yang mahal, cuman kulitnya enggak terlindungi dari sinar UVA dan UVB yang bisa menyebabkan penuaan dini, kulit kusam, noda hitam, DLL. Aku tahu sih lagi rame itu video TikTok yang dimana ada dokter kulit yang bilang sebaiknya jangan pakai sunscreen pas breakout. Kalau misalnya nemu aku bakal cantumin videonya. Cuman kalau dari pengalaman aku pribadi sih sunscreen itu penting. Yang penting adalah jangan sampai sunscreennya itu memperparah jerawat. Makanya cari yang klaim non-comedogenic seperti karasan ini. Jadi itu dia untuk video aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kayak biasa link produk ada di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!